dia akan segera meninggal. Kamu ingin menyelamatkannya? Darah tali pusat saudara kandungnya. Darah tali pusat. Qiao Xian. Sudah 5 tahun, baru kembali langsung memberiku obat. Dasar tidak tahu malu. Yuhan, dengarkan penjelasanku. Dulu aku juga tidak ingin pergi. Tapi demi anak kita, aku tidak bisa menemuimu. Dulu aku melihat sendiri, kamu lari dengan pria lain. Kamu masih berani bilang anak itu adalah milikku? Aku tidak bohong, anak itu benar-benar milikmu. Katakan sekali lagi, berani tidak aku langsung menembakmu sekarang? Bunuh saja aku. Lagi pula aku juga tidak ingin hidup. Tapi sebelum aku mati, bisakah kamu memberiku seorang anak? Kenapa? Sekarang pria di luar tidak bisa memuaskanmu? Aku mohon, asalkan kamu memberiku seorang anak. Aku rela melakukan apapun. Baik. Ini katamu sendiri. Karena kamu yang datang sendiri. Maka apapun yang terjadi selanjutnya, kamu harus menerimanya. Nona Qiao, kamu menderita kanker lambung, perlu segera diobati. Tidak, jika diobati, aku tidak bisa hamil. Xuan masih menunggu untuk diselamatkan. Tapi kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Jika melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan, kamu akan mati. Tidak. Aku harus menyelamatkan Xuan. Dokter, penyakit apa yang dia derita? Aku baik-baik saja, hanya gula darah rendah. Meskipun ku beritahu, kamu juga tidak akan peduli, kan? Saya tidak tahu bahwa hipoglikemia. Saya pikir Anda sakit parah. Lu Yuhan, bagaimanapun, aku adalah istrimu. Apakah kamu tidak peduli padaku sama sekali? Orang sepertimu tidak layak dapat perhatianku. Sisa hidupmu hanya pantas tinggal di sampingku untuk menebus dosa. Ganti bajumu, penampilanmu benar-benar membuatku muak. Lagi pula aku akan mati, asalkan anakku bisa hidup. Bagaimanapun tidak masalah. Dia masih menyimpan ini. Mungkin Yuhan masih mencintaiku. Lihat, aku cantik dengan gaun pengantin. Qiao Jian. Kamu masih hidup? Kakak Yuhan akan segera menikah denganku. Lebih baik kamu mati di luar. Aku dan Lu Yuhan belum bercerai. Kamu paling cuma selingkuhan, aku nggak ngerti kamu sombong apa. Jangan mentang-mentang. Kakak Yuhan sebentar lagi akan cerai denganmu. Akulah istri sah keluarga Lu, sementara kamu dan anak perempuanmu yang setengah mati itu akan selamanya menghilang dari hadapan kakak Yuhan. Kejadian waktu itu ulahmu. Kasihan banget anak ini. Kalau bukan karena punya ibu sepertimu, nggak akan kena penyakit begitu. Salahkan dirimu sendiri yang berani merebut kakak Yuhan dariku. Awalnya aku mau bunuh dia sejak dalam kandungan, ku biarin dia hidup 5 tahun. Itu aja udah terlalu baik. Jadi, kamu yang bunuh anakku, iya kan? Bukan cuma anakmu, kabur dengan pria lain. Itu semua aku yang atur. Lebih baik kamu yang ajukan cerai ke kakak Yuhan, kalau tidak, aku nggak segan ngirim anakmu ke liang kubur. Aku bunuh kamu. Qiao Xian, berani-beraninya kamu. Aku juga sebentar lagi mati. Sebelum matiku bawa kamu. Si pembunuh ini ikut mati, worth it lah. Kakak Yuhan. Dia mau bunuh aku takut. Dia emang pantas mati. Kakak Yuhan, 5 tahun ini aku yang nemenin kamu. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Kakak, sejak dulu sudah milih orang lain. Nggak usah balik lagi menyiksa kakak Yuhan. Aku akan segera cerai dengannya, lalu kasih kamu status resmi. Teken ini. Kenapa kamu cuma percaya dia, nggak pernah percaya aku? Dia bilang aku kabur dengan pria lain, kamu percaya? Dia bilang anak itu bukan punyamu, kamu juga percaya? Aku bilang aku nggak pernah selingkuh. Tapi kamu nggak pernah percaya. Aku kan istrimu. 5 tahun ini, kamu di luar sana bersenang-senang. Selalu Xinyan yang nemenin aku.
Di saat tersulitku kamu di mana? Kakak, setelah kamu pergi dulu, kakak Yuhan sampai sakit parah. Aku yang selalu nemenin dia. Dan kamu waktu itu di mana? Orang seperti ini nggak layak bikin kamu nangis. Ayo kita istirahat, ya? Bersihkan tempat ini, berlutut sampai pagi. Jangan bangun tanpa perintahku. Lu Yuhan, jika suatu hari kebenaran terungkap, bagaimana aku bisa mencintaimu lagi? Orang yang dulu membawaku ke surga, sekarang mendorongku ke neraka. Jika dulu kamu tidak melakukan itu, mungkin semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Lu Yuhan, apa yang kamu suruh aku lakukan? Sudah kulakukan. Kapan kamu akan memberiku anak? Yao Xian, kamu masih tidak mau bertobat, ya? Kediaman komandan tidak menerima wanita sepertimu. Jika kamu tidak tahu di mana kesalahanmu, jangan pernah kembali. X. Hahaha. Si cantik sudah bosan dimainkan begitu cepat. Mau lari kemana lagi? Biar aku cium kamu. Kaki ini pada tidak apa. Kamu pura-pura susi apa? Apa yang tidak bisa kudapatkan? Lu Yuhan juga tidak akan bisa mendapatkannya. Kamu tidak apa-apa? Lu Yuhan, akhirnya kamu mau percaya padaku. Aku bukan Lu Yuhan, aku adiknya. Butuh bantuan? Tidak perlu. Nak, jaga dirimu baik-baik. Kenapa aku tidak pernah mendengar? Lu Yuhan punya adik? Begitu. Apa? Jangan sentuh aku. Sudah cukup, jangan berpura-pura lagi. Lu Yuhan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah hanya jika aku mati kamu akan puas? Mau mati? Tidak semudah itu. Kamu ingin punya anak, kan? Sekarang aku akan memuaskanmu. Dia akan segera mati. Jika kamu ingin menyelamatkannya. Darah tali pusat saudara kandungnya. Xuan, saat kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tiada. Adikmu menyelamatkanmu, kamu juga harus melindunginya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu si rubah licik, jika kamu masih ingin nyawa anakmu. Cepat pergi dari sini. Kamu masih berani muncul? Kalau bukan karena Lu Yuhan menyelamatkanmu waktu itu. Kali ini kamu yang datang sendiri. Xinyan, Kakak Yuhan, tolong aku. Aku ingin meyakinkannya untuk tidak menyakitimu lagi. Tapi dia malah mendorongku sampai jatuh. Yao Xian, kamu wanita berhati ular. Masih belum sadar dan ingin membunuh lagi?
Apa mau dikata kalau aku yang mencekiknya? Dialah yang membuat kita tidak bisa bersama. Dia yang membuat anak kita terbaring di rumah sakit selama 5 tahun. Aku tidak. Kakak Yuhan, dia berbohong. Yao Xian. Wanita pembohong, kamu pikir. Aku akan mempercayaimu seperti 5 tahun yang lalu? Bukan aku. Kakak Yuhan. Kamu tunggu saja. Komandan, prosedur rawat inap sudah selesai. Kamu sudah sadar. Tidak menjaga tubuh. Kamu sudah hamil, masih saja masuk rumah sakit. Ayo, Aku hamil. ya. Istirahat yang cukup. Ini pasti disukai anak kecil. Komandan, Li Teng, kamu selidiki. Apa yang disukai anak kecil, beli semuanya. Komandan, hasil tes DNA sudah keluar. Komandan, ada satu hal lagi, wilayah barat laut darurat. Atasan memintamu untuk pergi sekarang. Yuhan. Kamu kenapa? Kamu terlihat tidak fokus. Oh, tidak apa-apa. Hanya saja pertempuran ini sangat melelahkan, aku capek. Istirahatlah dulu, kamu sudah janji padaku. Setelah pulang, hal pertama yang dilakukan adalah menikah. Tenang, sebentar. Aku suruh Li Teng bawa surat cerai. Halo, Halo, apakah ini Bapak Luyuhan? Silakan segera ke rumah sakit. Anak Anda akan segera masuk ruang operasi. Perlu tanda tangan persetujuan operasi dari keluarga. anak. Ya, satu-satunya kontak darurat yang ditulis istri Anda adalah Anda. Dia sekarang tidak sadarkan diri, silakan segera datang. Anak. Gak ada hubungan. Tidak ada hubungannya denganku? Apa mungkin? Komandan, Aku baru menerima telepon, katanya ada seorang anak. Komandan, sebaiknya kamu segera pergi ke rumah sakit. Masalah ini agak rumit, tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Dan Nona Kiao sekarang. Yao Xian, ada apa lagi dengannya? Nona Kiao sekarang. Xinyan, kamu kenapa? Sakit sekali. Kak Yuhan, sepertinya lukaku kambuh saat menemanimu berperang. Jangan pedulikan aku, sibuklah dengan urusanmu. Aku baik-baik saja. Komandan, Nona Kiao benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama. Dia sekarang di ruang gawat darurat, nyawanya dalam bahaya kapan saja. Li Teng, wanita itu licik sekali. Dia sudah menipuku berkali-kali, jangan percaya padanya. Siapkan mobil, antar Xinyan ke rumah sakit. 8 bulan lalu, aku bisa membuat Yuhan tidak mengakui anak itu. Sekarang pun masih bisa. Jangan khawatir, istirahat sebentar saja sudah cukup. Baik, terima kasih suster. Nyonya, komandan sangat menyayangimu, bisa kulihat. Hubungan kalian sangat baik. Iya, Yuhan selalu menyayangiku. Yuhan. Di rumah sakit anak ini ada seorang pasien kanker di akhir. Itu baru benar-benar menyedihkan. Usianya sebaya denganmu, anaknya harus dioperasi lagi. Dia baru saja melahirkan lalu pingsan saat menghubungi suaminya. Suaminya tidak menghiraukannya. Apakah itu perempuan Jalang Kiao Xian? Bagaimana kondisi pasien itu sekarang? Baru saja berhasil diselamatkan. Tapi perkiraan waktunya tidak banyak lagi. Dokter, ayah anak ini belum sempat menandatangani. Jika ditunda lagi, nyawa anak ini akan terancam. Segera jadwalkan operasi. Itu seharusnya anak pasien tersebut. Sungguh sangat menyedihkan. Yuhan. Aku sedikit haus. Bisakah kamu mengambilkanku segelas air? Aduh, cepatlah pergi. Baik.
Nona Kiao, kamu sudah sadar. Ini yang komandan minta untukku berikan padamu. Di mana anakku? Iya, Nona Kiao, akhirnya kamu sadar. Tenang saja. Operasi Xuan-Xuan sangat sukses. Putri kedua kamu juga sehat. Bagus sekali, aku ingin menemuinya. Apa yang kamu katakan tadi? Tidak APA. Ngomong-ngomong Chu Feng, aku ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu. Hipang Genki berdua. Nggak perlu pakai kata minta. Langsung aja bilang. Aku khawatir Lu Yuhan tahu aku punya anak perempuan. Dia pasti nggak akan diam saja. Aku mau kamu bawa dia ke luar negeri. Tunang, aku akan jaga dia baik-baik. Nama apa yang mau kamu kasih ke anak kedua? Beri nama. Nuan-Nuan aja. Nuan-Nuan, nama yang bagus. Kiao Xian, kamu benar-benar bisa bikin kejutan. Kamu mau apa? Kenapa? Ganggu kamu mesra sama pria ini? Diam. Kiao Xian, kamu masih berani bilang. Ini bukan anak haram kamu sama pria itu. Apa-apaan kamu? Pei Chen Gan. Aku kasih tahu. Aku sama Kiao Xian belum cerai. Sekarang aku suaminya. Kamu itu siapa? Kamu keluar sekarang. Dengar gak? Suruh kamu pergi. Yang aku maksud itu kamu. Kamu yang pergi. Kiao Xian, kamu berani suruh aku pergi karena pria ini? Bukannya kamu mau lihat aku udah mati atau belum? Sekarang dah lihat kan? Aku nggak cuma masih hidup, tapi sehat walafiat. Masih bisa main mata sama pria lain. Bahkan udah punya anak sama dia. Sekarang puas? Bisa pergi nggak? Penjaga. Ya, Serah dia keluar. ya. Kamu mau apa? Lepasin dia. Lepas. Kamu gila ya? Iya, aku memang gila. Kiao Xian, kamu berani sekali. Suruh aku pergi karena pria ini. Lepasin aku. Kiao Xian, kamu mau bunuh aku? Sini, pukul sini. Aduh. Aku nggak sengaja. Kiao Xian, ternyata kamu beneran mau bunuh aku. Aku nggak. Lu Yuhan, aku mohon. Jangan siksa aku lagi. Kiao Xian, waktu kamu ninggalin aku dulu. Pernah nggak kepikiran kalau hatiku juga bakal sakit banget? Yuhan, kamu pergi kemana? Kok nggak nemenin aku pulang dari rumah sakit? Nggak pergi-pergi amat. Tunggu sebentar. Kok kamu bisa cedera gini? Siapa yang lakuin? Bukan apa-apa, aku cuma gak sengaja ketabrak aja. Apa ini Langan Xiaoxian? Dasar perempuan jahat. Udah aku bilang gak kok. Mending kamu jenguk dia deh. Kalau dia baik-baik aja. Kan kamu bisa cepet-cepet ngurus cerai sama dia. Aku nggak bisa terus-terusan nemanin kamu tanpa status gini. Udah aku bilang, soal cerai sama dia pasti aku urus. Oke, tungguin aku ya. Yuhan, biar aku bantu balut lukamu. Tolong selidikin siapa cowok yang ada di kamar Kiao Xian tadi. Siapa orangnya? Yuhan, tolong selamatin anakku. Cuan-cuan hilang. Anakmu hilang? Emang ada urusannya sama keluarga lu? Nona, Chiao. Kamu udah hianatin Kak Yuhan. Masa muka tebal minta dia nyelamatin anakmu? Kejadian waktu dulu itu kamu sendiri yang tahu.
Aku mohon. Tolong selamatin anakku. Kamu berani-beraninya lepasin si bocah haram itu, sampai-sampai nyampe nyembah aku? Dia bukan anak haram. Dia anakmu. Kiao Xian. Dengar ya, kalau kamu mau lepasin si bocah itu, aku mungkin bisa maafin kamu. Aku nggak bakal ninggalin Xuan. Pergi sana. Kiao Xian. Jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Kalau enggak, aku nggak bakal kasih kendor sama kamu dan si bocah itu. Aduh, Lu Yuhan, kesalahan terbesar dalam hidupku adalah jatuh cinta sama kamu. Nona Kiao. Aku ada sedikit pengaruh di Anceng. Kalau ada kesulitan, bilang aja sama aku. Tolong selamatin anakku. Xuan takut gelap. Nanti malam bisa kambuh penyakitnya. Santai aja, cerita pelan-pelan ada apa. Xuan menghilang. Lu Yuhan juga tidak percaya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Lu Yuhan memperlakukanmu seperti ini? Karena dia pikir aku mengkhianatinya. 5 tahun yang lalu, aku pergi dari sini, melahirkannya anak. Jadi, dia salah pikir kamu berselingkuh dengan pria lain. Makanya dia tega memperlakukanmu dan anak seperti itu. Kalian semua menganggapku sebagai orang jahat. Lagi pula apapun yang kukatakan, dia tetap tidak akan percaya padaku. Tuan Lu, kamu percaya padaku? Aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Anak itu benar-benar miliknya. Aku percaya padamu, karena kamu bukan orang seperti itu. Tuan Lu, kamu benar-benar akan membantuku? Tenang, serahkan padaku. Tuan Lu, tolong selamatkan anakku. Pulanglah dulu. Anak itu akan kembali sebelum gelap. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih. Komandan, kamu mencari aku? Sebelumnya, aku menyuruhmu melakukan tes DNA. Selain kamu, siapa lagi yang tahu? Ini urusanku sendiri. Selain aku, seharusnya tidak ada yang tahu. Kamu curiga, tes DNA itu bermasalah? Lakukan tes DNA lagi. Ganti rumah sakit. Jangan beritahu siapapun. Baik. Nona Chiao. Lihatlah laporan pemeriksaan ini dulu. Benarkah Xuan terkena penyakit hati? Baru sembuh dari sepsis. Kenapa sekarang kena penyakit hati lagi? Hasil pemeriksaan kami tidak salah. Penyakit ini perlu transplantasi yang cocok. Tapi donor hati yang cocok itu langka. Jadi aku sarankan operasi. Tapi biaya operasinya cukup mahal. Berapapun biayanya. Aku harus menyelamatkan putriku. Biaya operasinya total 1 juta. 1 juta? Aku akan mencari cara. Nona Kiao ini sungguh malang nasibnya. Xian, baru ketemu langsung minta pinjam uang. Ini membuatku sulit. Paman, tolong selamatkan putriku. Dia di ruang ICU, harus segera dioperasi. Putrimu perlu operasi. Apa urusanku? Kamu adalah pamannya. Dia sakit di rumah sakit, kamu tidak pernah sekalipun menjenguknya. Kamu tega tidak menolong saat dia sekarat? Xian, bukan aku tidak mau meminjamkan uang. Tapi, aku benar-benar tidak punya 1 juta keping perak sebanyak itu. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Dulu kamu merampas semua harta ayahku. Aku tidak pernah memintanya kembali. Aku hanya ingin meminjam biaya operasi, kamu tidak mau. Kamu bicara seperti itu, aku jadi tidak senang. Apa maksudmu merampas? Aku hanya menyimpannya untuk semua orang. Lagipula, uang ini adalah uang keluarga, bisakah aku menggunakannya senaknya? Tidak bisa digunakan seenaknya, tapi semua yang ada di rumah ini, bukankah dibeli dengan uang itu? Dasar kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Pergi dari sini.
Kenapa di luar ribut? Meng Xinyan, kenapa kamu di sini? Ini putri yang dibawa pulang bibimu. Mulai sekarang kamu harus memanggilnya kakak. Dokter, maaf, beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan mengumpulkan biaya operasinya. Keluargamu sudah membawa anak itu pergi. Keluargaku? Siapa? Aina, tidak memberitahumu? Xuan Xuan. Aduh, kamu kenapa? Ibu, kenapa kamu pulang? Bukankah kamu di luar negeri? Aku baru tiba di Ansiti kemarin. Ibu, bisakah kamu bicara dengan Yuhan? Dia membawa anak itu pergi. Minta dia mengembalikan Xuan Xuan padaku. Tenang, aku pulang kali ini. Justru untuk urusanmu dan Yuhan. Aku baru tahu beberapa waktu lalu. Kamu tidak pernah mengkhianati Yuhan dulu. Ini semua ulah Meng Xinyan. Aku akan menemanimu bicara jelas dengan anakku. Terima kasih, Ibu. APA? Ibu Yuhan pulang dari luar negeri? Aku tahu. Ibu Yuhan pulang? Anak ini entah lari kemana. Ibu. Ibu, kenapa? Bangunlah. Meng Xinyan, kau ternyata di rumah Lu. Membunuh Ibu Yuhan. Lu Yuhan tidak akan membiarkanmu. Bukan aku, bukan aku. Xiao Jian. Siapa yang melihat aku membunuh? Kau bilang, Yuhan percaya padamu. Atau percaya padaku? Perempuan jahat. Aku akan balas dendam untuk ibu. Kiao Xian. Yuhan. Xinyan, kau sampai membuatnya keguguran. Hati kau terlalu kejam. Bahkan jika aku, lalu apa? Dia yang membunuh banyak orang, juga membunuh ibu. Ibu. Yuhan, kau dengar? Dia ingin membunuhku. Awalnya ibu pulang untuk membuktikan dosanya dulu. Juga dibunuhnya. Bukan aku. Kiao Xian. Ibu begitu baik padamu, bagaimana kau tega? Kau benar-benar perempuan jahat. Bukan aku. Kau masih berani bilang bukan kau? Apa yang kau pegang? Aku tidak membunuh ibu, Yuhan, percayalah padaku. Dia, Meng Xinyan, dialah yang membunuh. Ibu bilang padaku, dialah yang menjebakku dulu. Kiao Xian. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Tenang saja, aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Aku akan mengurungmu, menyiksamu perlahan. Aku akan membuatmu merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Lu Yuhan, di matamu aku begitu hina. Kenapa yang salah selalu aku? Kiao Xian, keluar. Apa yang kau lakukan? Bunuh ibuku, aku akan membalas dendam. Aku tidak membunuh. Cukup. Aku benar-benar buta dulu. Sampai mengenal perempuan berhati ular sepertimu. Xiao Jian. Kau masih berbohong. Yuhan. Jangan sampai kau lemah hati. Sudah berapa kali kukatakan, tidak ada hubungannya denganku. Aduh. Kamu berlutut di sini, mengaku salah dan menebus dosa. Kiao Xian, kamu tidak bisa melawanku. Kakak Yuhan bilang, mulai hari ini, aku adalah ibunya anakmu. Meng Xinyan, kamu bermimpi. Anakku tidak akan mengakui selir yang tidak punya nama. Sebagai ibu. Sampai sekarang kamu masih keras kepala.
Anakmu sekarang ada di tanganku. Jika kamu tidak segera bercerai, aku tidak bisa jamin. Apa yang akan terjadi pada anakmu malam ini? Aku tidak mau di sini. Aku mau ibu. Xuan, 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 Xuan. Xuan, 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 Xuan. Xuan, Xuan, jangan takut. Ibu di sini. Mau lihat anakmu? Berlututlah di luar, tanpa izinku, kamu tidak boleh masuk. Xuan, Xuan. Yuhan, Yuhan, ini semua salahku. Kumohon kembalikan Xuan Xuan padaku, kumohon. Aku bisa setuju untuk bercerai denganmu. Kumohon kembalikan Xuan Xuan padaku. Mau lihat anak? Datanglah ke Jembatan Bintang. Xuan Xuan. Ibu bawa makanan enak untukmu, haha. Zian, bahkan jika kamu ingin. Bintang paling terang di langit, aku akan berusaha keras. Mengambilnya untukmu. Tapi kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Waktunya habis, turun. Yuhan, biarkan aku bawa Xuan Xuan pulang. Dia tidak bisa tanpaku. Aku tidak akan menyerahkan anakku pada pembunuh. Apa maksudmu? Kamu wanita yang kejam. Tidak pantas menjadi ibu Xuan Xuan. Aku tidak pantas? Saat aku mengandung selama 10 bulan, bersembunyi dengan anak. Di mana kamu? Saat anak sakit. Saat butuh tanda tangan keluarga, di mana kamu? Kamu bilang aku tidak pantas? Lu Yuhan, aku beritahu kamu. Jangan harap. Kapan kamu bisa mengumpulkan 1 juta untuk biaya operasi? Aku akan kembalikan anak padamu. Xuan Xuan, kembalikan anakku. Aku tidak membunuh ibu, bukankah kamu jenderal? Pergi selidiki. Mengemudi. Xuan Xuan. Tunggu ibu. Aku pasti akan membawamu pulang. Nona Kiao. Tuan Lu. Tuan Lu, ada apa yang bisa saya bantu? Butuh 1 juta dolar untuk biaya operasi. Bagaimana Anda tahu? Beberapa hal lebih baik tidak ditanyakan. Ini benar. Aku sedang berusaha mengumpulkan uang. Suamimu, demi wanita lain, meninggalkan istri dan anak. Kau membencinya? Aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Aku hanya ingin anak perempuanku kembali. Jadi kekasihku, aku akan membantumu. Tuan Lu. Jangan bercanda. Aku sekarang
tidak ingin ada hubungan dengan keluarga Lu. Ternyata rumor di luar belum tentu benar. Tuan Lu, jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Anakku menunggu untuk diselamatkan. Tinggallah malam ini, 1 juta ini untukmu. Aku butuh uang, tapi aku tidak ingin anakku tahu. Ibunya adalah orang yang bisa mengorbankan prinsip demi uang. Aku membantumu bukan untuk itu. Tapi karena kau mirip dengan cinta pertamaku. Kau ingin aku menjadi penggantinya? Jika kau memahaminya seperti itu. Boleh saja. Kau bisa menunggu, tapi apakah anakmu bisa menunggu? Baik, aku setuju. Apa yang kau ingin lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya perlu melihatmu untuk bisa tidur. Tuan Lu, boleh aku bertanya sesuatu? Apakah cinta pertamamu meninggalkanmu? Yuhan, Malam ini kau bawa anak pergi kemana? Tidak ada apa-apa. Xiao Ziyan, kau dan anak itu harus mati. Besok, bawa anak itu ke rumah tua. Komandan, jika Nona Kiao tahu, anaknya dibawa pergi, apakah? Aku juga ingin dia merasakan perpisahan dengan anaknya. Tuan Lu, terima kasih. Kau datang untuk apa? Aku sudah mengumpulkan biaya operasi. Ini 1 juta. Semoga kau menepati janji. Kembalikan Xuan-Xuan padaku. Dari mana kamu dapat uang ini? Bukan urusanmu. Tadi malam kamu menemani pria siapa lagi? Di mana aku menginap? Dengan siapa aku menginap? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Yauzian, jangan lupa. Kamu masih istri Lu. Pergi menginap dengan pria yang tidak jelas. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ingin Xuan-Xuan? Aku sudah mengembalikan anak itu ke rumah tua. Lu Yuhan. Di matamu, aku ini apa? Seperti kucing atau anjing? Melihatku berjuang mati-matian mencari uang. Apa kamu merasa sangat lucu? Aku seharusnya tidak percaya padamu. Kamu adalah iblis. Aku iblis? Kalau begitu kamu apa? Sama sekali tidak pantas merawat Xuan-Xuan. Kita cerai saja. Baik, besok sore ketemu di kantor catatan sipil. Yuhan, Litang menunggumu di luar untuk menandatangani kontrak. Nona Chow, biar aku yang urus di sini. Ah, wanita kamu ini. Apa yang baru saja kamu katakan pada Yuhan? Semua yang tidak ingin dia tahu, sudah aku beritahu. Bagaimana? Kamu takut? Dia tidak akan percaya padamu. Percaya atau tidak, apa bedanya? Nanti saat aku dapat bukti dan memberitahu Lu Yuhan. Kamu pikir dia masih akan percaya padamu? Xiao Ziyan, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Jika kamu masih mengancamku dengan anak, maka aku tidak akan pernah bercerai dengan Lu Yuhan. Dan kamu selamanya hanya akan menjadi wanita simpanan. Xuan-Xuan, jangan takut. Ibu pasti akan mencari cara untuk membawamu kembali. Tuan Lu, biar aku kembalikan uangnya padamu. Lu Yuhan tidak mau menerimanya. Kamu sudah menemui Lu Yuhan? Bicaranya nanti saat ketemu. Tuan Lu, ini 1 juta yuan, kembalikan padamu. Aku tidak membutuhkannya untuk sementara. Tidak perlu. Uang ini memang untukmu. Hanya saja aku tidak menyangka.
Kamu akan pergi menemui Lu Yuhan sendiri. Xuan-Xuan ada di tangan mereka. Aku tidak bisa memutuskan hubungan dengannya. Kamu ingin aku membunuh mereka untukmu? Apa? Bunuh dia, dan kamu bisa pergi dengan dan anakmu. Tapi dia adalah kakakmu. Pria yang menyakitimu dan wanita yang menjebakmu. Dan paman yang membuatmu terjebak dalam situasi ini. Kamu ingin aku membunuh mereka untukmu? Tapi Jika kamu punya kekhawatiran, katakan saja. Sudah kubilang, aku akan membantumu. aku tidak punya kekhawatiran, hanya saja. Hanya saja kamu masih mencintai Gu Yuhan, kan? Aku sudah tidak punya tenaga untuk mencintai atau membenci seseorang. Sekarang aku hanya ingin melindungi anakku. Dan bercerai dengan Gu Yuhan. Kamu pikirkan baik-baik. Jika butuh bantuan, aku siap membantumu kapan saja. Terima kasih, Tuan Lu. Tanpamu, Xuan-Xuan sudah lama meninggal. Sudah kubilang, kamu layak. Tuan Lu, apakah kita pernah kenal sebelumnya? Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Ayo istirahat. Yao Xian, apakah kamu ingin aku? Janjinya untuk bercerai, kamu membuatku menunggu 1 jam. Maaf, aku tidak lihat waktu. Kamu menyakitiku. Bisa tidak kamu lepaskan dulu? Kelebihan tidur, kurasa. Kamu pergi berkencan dengan pria lain, lupa waktu ya. Ya, aku memang pergi mencari pria karena dia bisa memberiku uang. Agar aku bisa menyelamatkan anakku. Putri keluarga Kiao yang terhormat, menjual diri untuk uang. Kiao Xian, apakah kamu tidak berpikir sebelum berbohong? Pamanku mengambil semua uangku. Semua ini ulah Meng Xinyanmu. Apa hubungannya dengan Xinyan? Pamanku adalah ayah tiri Meng Xinyan. Kamu tidak tahu? Setelah kalian menikah, banyak hal akan kamu temukan. Sekarang kita bercerai. Berhenti. Apalagi yang kamu mau? Siapa sebenarnya pria yang membantumu itu? Apakah itu penting? Mungkin Chu Feng. Lalu apa? Kiao Xian, kamu memang lucu sekali. Setelah kita bercerai, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi. Bagaimana kalau sekarang aku tidak mau bercerai? Kamu gila. Kiao Xian, 5 tahun lalu saat kamu mengkhianatiku, kamu sudah gila. Kamu tidak mungkin masih punya perasaan padaku. Nggak ada, ya? Jangan sok-sokan. Aku cuma tidak mau kamu hidup enak. Kiao Xian, setelah kamu bercerai, kamu pasti langsung cari pria lain. Aku kasih tahu, jangan harap. Lu Yuhan. Lu Yuhan. Apa maksudmu? Kamu berniat tidak bercerai selamanya? Siapa bilang aku tidak bercerai? Cuma hari ini tidak mood. Nanti kalau ada waktu baru bicara. Mobil. Kenapa? Demi bercerai sampai mengejar ke sini? Sudah kubilang, hari ini aku tidak akan bercerai. Yuhan, kamu ngomong apa? Xinyan. Tidak ada. Kamu pergi bercerai, tidak lancar? Ini bicaranya nanti saja. Yuhan, kamu bilang akan menikahiku, benar kan? Minggu depan ulang tahun ibuku, kamu ikut aku pulang, ya? Maksudmu, aku ikut kamu pulang? Ibuku sudah lama ingin bertemu kamu. Baik, aku ikut kamu pulang. Kalau baju sepakat. Tuan Lu. Anda mencari saya? Ini, Kiao Xian. Hari ini ulang tahunmu. ulang tahunku? Ya. Aku sampai lupa. Xian. Selamat ulang tahun. Tuan. Terima kasih. SST. Jangan bilang terima kasih. Ucapkan permohonan dulu. Sekarang aku sudah tidak punya keinginan apapun.
Aku sudah tidak percaya dongeng. Cukup ucapkan permohonan, pasti terkabul. Tapi, aku punya satu keinginan. Xian, aku harap kamu bisa selalu bahagia, selalu gembira. Lihat hadiah ulang tahun yang aku berikan untukmu. Masih ada hadiah lagi. Wah, cantik sekali. Sudahlah. Aku sekarang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memakai gayaan secantik ini. Siapa bilang tidak ada kesempatan? Akhir pekan depan, pamanmu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk bibimu. Kamu sebagai putri tertua keluarga Kiao, tidak ingin kembali dan merebut kembali semua yang menjadi hakmu? Tapi keluarga Kiao sekarang dikendalikan oleh pamanku. Bahkan jika aku kembali, tidak akan ada gunanya. Ini adalah data keluarga Kiao yang dicuri oleh pamanmu. Aku yakin pasti bisa membantumu nanti. Ibyo, ini hadiah ulang tahun dari aku dan Yuhan. Untuk ibu. Oh, baik, baik, baik. Kalau kamu dan Yuhan mendaftar nikah, itu baru hadiah ulang tahun terbaik untuk ibu. Ibyo, aku juga tidak tahu, aku merasa Yuhan akhir-akhir ini sangat aneh. Jangan-jangan dia masih punya perasaan terhadap Kiao Xian? Jia dan Xiao Xian. Itu adalah dendam pembunuhan ibu. Selama kebenaran tidak terungkap olehnya, maka tidak apa-apa. Tapi, jangan tapi lagi. Apakah Lu Yuhan akan datang ke pesta ulang tahun? Nanti ibu akan membantumu mencari tahu. Semua salah anak liar yang dibawa pulang oleh Kiao Xian itu. Sikap Yuhan terhadapnya semakin baik. Dan dia baru saja curiga. Aku benar-benar takut. Jangan takut, sekarang saatnya untuk tetap tenang. Kamu jangan sampai kacau. Oh iya, kamu tahu anak yang dilahirkan Xiao Xian dibawa kemana oleh Lu Yuhan? Anak itu sepertinya di rumah tua. Tapi aku tidak tahu lokasi rumah tua itu. Xinyan, kamu harus cepat-cepat mencari tahu lokasi rumah tua itu. Lalu, selesaikan anak ITU. Kiao Hui, kamu di mana? Datang. Ingat kata-kata Ibyo. Tamu-tamu di luar sudah datang. Cepatlah, jangan berlambat-lambat. Ayo, mereka sedang menunggu kita. Tuan Wang sangat beruntung. Nyonya Wang sangat cantik. Putri Anda juga secantik bidadari. Oh, kenapa sebelumnya tidak pernah dengar? Tuan Wang punya seorang putri? Kamu tahu apa? Ini namanya disimpan di dalam rumah. Orang tidak tahu. Kecantikan seperti ini tentu harus disembunyikan. Biar kalian tidak berebut memanggilku ayah mertua. Kalian semua sudah terlambat. Putri kesayanganku ini sudah ada yang punya. Lihat, menantuku datang. Ini adalah Panglima Muda Lu. Tidak mungkin, Meng Xinyan begitu beruntung. Bisa menemukan sosok seperti Panglima Muda Lu. Ini kan hanya soal pacaran. Itu urusan anak muda. Kita tidak bisa ikut campur. Oh ya, X-Sayanyan. Cepat sambut Yuhan, cepat. Yuhan, akhirnya kamu datang. Aku cuma lewat, mampir sebentar. Xinyan, sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dariku? Ternyata ayah tirimu adalah paman dari Kiao Xian. Yuhan, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya darimu. Hari ini aku mengundangmu untuk bertemu dengan ayah tiriku. Apa istimewanya bertemu dengan paman Kiao Xian? Aku tahu ini akan terjadi, makanya tidak berani memberitahumu. Aku tidak ada hubungan darah dengannya. Saat ibuku menikah dengannya, aku juga tidak tahu soal ini. Meng Xinyan, kamu tidak mau memberitahu atau tidak berani? Aku punya bukti mereka mencuri data keluarga Kiao. Apa kalian ingin melihatnya? Nona Meng, mungkin banyak yang belum mengenalmu. Bagaimana kalau kamu ceritakan pada semua orang? Bagaimana kamu bisa menjadi putri keluarga Wang? Kiao Xian, kamu ini orang luar. Ngapain datang mengacau di sini? Aku orang luar? Ini kan rumah keluarga Kiao. Siapa sebenarnya yang orang luar di sini?
Ada APA? Ribut apa sih? Waduh, ternyata Zian. Aku perkenalkan diri. Aku ini istri pamamu. Kalau menurut tata krama, kamu harus memanggilku tante. Hihi. Nyonya, ini rumah Kiao, bukan rumah Wang. Kamu mengadakan pesta di rumahku tanpa izinku. Bukankah itu keterlaluan? Dengar, kata-katamu sangat tidak enak didengar. Tahukah kamu? Zian, sejak ayahmu meninggal. Semua ini ditanggung sendiri oleh pamanmu untuk menopang seluruh keluarga. Dia sudah menderita banyak. Ya. Saat aku paling membutuhkan bantuan, kau menolakku dengan kejam. Zian, kita keluarga, mari bicara di dalam. Iya, benar. Keluarga. Ayahku waktu itu kasihan padamu. Makanya mengizinkanmu jadi sopir di rumah kami. Setelah ayahku meninggal, kau malah semakin sukses. Kiao Zian, kalau kau masih bicara sembarangan, aku akan usir kau dari sini. Ini rumahku, yang harus pergi adalah kau. Kau bilang keluarga Kiao adalah milikmu. Tapi selain tumpukan kertas tak berguna itu, apalagi bukti yang bisa kau tunjukkan? Lao Zhou. Ternyata kau. Yosi kepala rumah tangga adalah karyawan lama keluarga kami. Saat pamanku merampas harta keluarga kami, Yosi kepala rumah tangga menyaksikan semuanya. Wang Zhenjiang. Sipak kembalikan keluarga Chiao, kepada Nona Chiao. Dasar brengsek, rupanya kau belum mati. Kau pikir kau siapa? Ayo, usir mereka berdua. Siapa yang berani? Kalau kau tidak pergi sekarang, ini akan semakin memelukan untukmu. Kalau begitu, aku akan kembali ke keluarga Lu. Aku dan Lu Yuhan belum bercerai. Aku masih istri Lu. Kau cuma selir, apa hakmu mengatur aku? Xiao Jian. Kau bilang kau istri Lu. Lu Yuhan ada di sini, biarkan dia yang bicara. Yuhan, katakan padaku, apakah dia istrimu? Yuhan, jawablah. Jangan lupa, saat kau paling sedih dan sulit, Xinian yang selalu menemanimu. Kau tidak bisa berbalik membencinya, kan? Yuhan. Meng Xinyan, kau benar-benar bunga teratai yang sempurna. Kau tinggal di rumah orang, merebut suami orang. Masih berani berakting di sini. Kau, Sudah. Apa? Apa yang terjadi? Hari ini, maaf atas ketidaknyamanannya. Maaf. Setelah orang tua Kiao Zian mengalami musibah, mentalnya jadi tidak terlalu baik. Ya. Hari ini maafkan kami semua. Mohon maklum ya. Kita lanjutkan. lepaskan. Xiao Jian, kamu gila lagi APA? Tadi kamu tidak mengakui aku sebagai istrimu. Sekarang dengan hak apa kamu mengaturku? Karena aku ayahnya Xuan. Aku tidak ingin dia punya ibu yang gila. Dan dengan kemampuanmu, tidak mungkin bisa mengumpulkan banyak bukti seperti ini. Katakan, kamu menemani pria siapa lagi? Dasar brengsek. Nona Yi, ayo naik mobil. Apakah kamu dikirim Pak Lu? Ya, Pak Lu menyuruhmu menemuinya di hotel. Bagaimana perasaanmu hari ini ke rumah Kiao? Melihat mereka hari ini seperti melihat badut. Awalnya aku pikir aku akan sangat membenci mereka. Sebenarnya aku hanya merasa mereka sangat konyol. Pak Lu, aku benar-benar tidak tenang. Cuan berada di dekat orang seperti itu. Bisakah kamu membantuku? Jangan buru-buru. Sayanyan. Kenapa kamu pulang sendirian? Yuhan mana? Aku tidak tahu.
Begitu aku keluar mereka sudah menghilang. Aku merasa Yuhan akhir-akhir ini aneh. Jangan-jangan dia masih punya perasaan pada Kiao Xian? Jangan dekat. Jangan dekat. Karena hari ini dia mempermalukan Kiao Xian di depan umum. Artinya dia belum sepenuhnya memaafkan Kiao Xian. Sekarang kekhawatiran terbesar adalah anak itu. X Ayanyan, kamu harus bertindak sekarang. Aku juga ingin menyingkirkan bocah itu. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Yuhan menyembunyikannya di mana? Kakek Lu, kenapa Anda datang? Yuhan bilang hari ini, ibumu mengadakan pesta ulang tahun. Aku sengaja bawa hadiah. Tuan Lu, kami tidak melayani dengan baik. Silakan duduk. Aku dengar semua yang kalian bicarakan tadi. Kakek Lu, aku hanya sesaat tergoda. Tenang, aku tidak akan berbuat apa-apa pada anak Yuhan. Bodoh sekali. Kalau tadi yang masuk bukan aku. Kalau itu Yuhan, dia akan percaya pada ucapanmu? Maksudmu? Yuhan sudah membawa anak itu kembali ke rumah tua? Nona Meng, luangkan waktu untuk lebih sering mengunjungi rumah tua. Tuan Lu, Anda ini bermaksud membantu kami? Aku tidak peduli hidup matinya anak itu. Tapi Yuhan tidak bisa terus terlibat dengan Kiao Xian. Aku mengerti. Komandan, kantor polisi tadi menelepon, katanya mencari Anda. Ada apa? Katanya kasus Nyonya Tua ada perkembangan. Ada yang melihat Nona Kiao datang bersama Nyonya Tua. Mereka bahkan terlihat akrab. Kalau begitu, Nona Kiao sama sekali tidak perlu membunuh Nyonya Tua. Kalau mau membunuh, tidak perlu melakukannya setelah masuk ke rumah Lu. Jangan-jangan. Yuhan. Yuhan, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Terakhir kamu tiba-tiba pergi. Aku agak khawatir. APA kamu merah? Tidak. Kalau begitu, kapan kita akan mendaftar? Ibuku sudah menanyakan berkali-kali, aku tidak bisa terus begini. Mengikutimu tanpa status, ini tidak baik untuk reputasiku. Aku sedang sibuk, urusan pernikahan ditunda dulu. Lalu ini artinya apa? Nona Meng, tadi kantor polisi menelepon. Katanya kasus Nyonya Tua ada perkembangan. Nyonya Lu, bukankah dia dibunuh oleh Kiao Xian? Jujurlah padaku, apakah kamu benar-benar melihat Kiao Xian membunuh ibuku? Aku melihatnya. Kamu berbohong. Xinyan, kamu harus tahu. Aku paling benci dibohongi, apa kamu masih tidak mau berkata jujur padaku? Apa yang mau kukatakan? Apa kamu curiga aku yang membunuh ibumu? Aku tidak punya dendam padanya. Untuk apa aku melakukan itu? Sudahlah. Tunggu sampai kasus ini jelas dulu. Yuhan, ini aku agak terlalu emosional. Kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan kita? Tunda dulu urusan pernikahan. Kamu pulang saja dulu. Baik. Kamu sibuk dulu saja. Li Teng, katakan padaku. Apa aku benar-benar salah? Masuk. Tuan Lu, kamu minum alkohol? Kemarilah. Tuan Lu, kamu terlalu banyak minum. Aku akan bantu kamu tidur di kasur. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Jika aku mengejar kamu, apakah kamu mau?
Tuan Lu, bukankah kamu punya cinta pertama yang sangat kamu sukai? Apakah karena kita berdua mirip? Tidak. Kalau aku menerimamu, bagaimana jika cinta pertamamu berubah pikiran? Dia tidak akan kembali. Karena sebelumnya aku melakukan banyak kesalahan. Dia tidak akan memaafkanku lagi. Antara kalian berdua, apakah ada kesalahpahaman? Menurutku, Tuan Lu benar-benar orang yang baik. Jika ada gadis yang kamu sukai, dia pasti sangat beruntung. Kalau begitu, jika aku ingin mengejarmu dan bersamamu, apakah kamu mau? Aku tidak tahu. Karena aku tidak tahu apakah dalam hidupku aku bisa mencintai orang lain lagi. Tuan Lu, jangan seperti ini. Ada apa? Apa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Karena bagiku, besok dan kematian, aku tidak tahu mana yang akan datang lebih dulu. Jangan buru-buru menolakku. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Baik. Jangan tolak aku. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Anggap saja ini kencan. Jangan menolak aku. Kia Osian. Kemarin malam, kamu pergi bersenang-senang dengan pria mana lagi? Hah? Apa urusanmu dengan itu? Lebih baik kamu berperilaku baik. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa bertemu Xuan-Xuan lagi. Jangan coba-coba mengancamku dengan anak lagi. Aku akan mengambil Xuan-Xuan darimu. Aku akan membawa Xuan-Xuan kembali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sayangku, kalau kamu setiap hari pergi bersenang-senang dengan pria lain, masih berpura-pura suci di sini. Lagi-lagi pakai trik ini. Kia Osian. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sangat kritis. Harus segera dioperasi. Apakah Anda keluarga pasien? Kalau begitu, ikut saya sebentar. Dokter, bagaimana bisa begini? Tadi dia masih baik-baik saja. Apakah Anda benar-benar suaminya? Dia sudah stadium akhir kanker lambung. Anda tidak tahu? Stadium akhir kanker lambung? Bagaimana bisa begini? Sungguh tidak tahu bagaimana Anda menjadi suami. Cepat tanda tangani. Saya harus segera melakukan pertolongan darurat. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Berapapun biayanya, aku rela. Kalau kanker bisa disembuhkan dengan uang, dia tidak akan menderita seperti ini. Kamu, dari tadi ngapain aja? Xiaoshui, baru saja menemukan surat yang ditulis Nona Kiao sebelumnya. Untuk Xuan-Xuan. Xuan-Xuan, ketika kamu membaca surat ini, mungkin Mama sudah tiada. Adikmu menyelamatkanmu. Kamu juga harus melindungi adikmu dengan baik. Kamu harus banyak makan sayur. Permen favoritmu. Mama taruh di rak ketiga. Kamu hanya boleh makan 2 permen sehari. Kamu harus ingat, ayahmu adalah Lu Yuhan. Mama tidak pernah mengkhianatinya. Mama dari awal sampai akhir hanya mencintai ayahmu. Xiaoshui. Xiaoshui, Anda sudah sadar. Bagaimana dengan Xian? Bagaimana keadaannya? Nona Kiao sudah berhasil diselamatkan. Tapi sekarang masih dalam keadaan koma. Ayo, temani aku melihatnya. Yuhan, Kenapa kamu datang?
kamu sakit. Komandan muda sakit karena Nona Kiao. Xiao Jian lagi. Yuhan, kenapa kamu selalu membelanya? Dia menghancurkan keluargamu. Diam. Yuhan, kenapa? Kamu pulang dulu. Tapi aku bawa kue favoritmu. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Wanita ini, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu sudah bangun? Chu Feng, Pelen. kenapa kamu datang? Nuan baik-baik saja? Tenang, aku sudah membawanya ke tempat yang aman. Aku baru kembali dan dengar kamu dirawat. Ada apa? Aku baik-baik saja. Xian mana? Ini yang paling kukhawatirkan. Lu Yuhan membawanya pergi. Aku khawatir Meng Xinyan akan menyakiti Xuan. Apa yang bisa kubantu? Kamu bisa membantuku merawat Nuan. Aku sudah sangat bersyukur. Baik. Kamu belum makan kan? Aku akan belikan makanan. Kamu datang buat apa? Zian, maafkan aku. Memang kamu harus minta maaf. Kamu menyakitiku, biaya pengobatan kali ini kamu yang tanggung. Tenang, uangnya akan kubayar, kamu jangan khawatir. Setelah kondisi tubuhmu membaik, aku akan bawa kamu pulang untuk bertemu anak kita. Rumah. Aku masih punya rumah? Sekarang aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Kita benar-benar bercerai saja. Kondisi tubuhmu sudah begini. Masih ingin bersama Chu Feng itu. Aku tidak berpikir untuk bersama siapapun. Chu Feng hanya temanku. Dia, baik-baik saja padamu? Setidaknya lebih baik darimu. Zian, aku tahu ini semua salahku. Asalkan kamu hidup, apapun akan kulakukan. Dan aku sedang menyelidiki kebenaran kejadian saat itu. Aku akan memberimu penjelasan. Lu Yuhan, semuanya sudah berlalu 6 tahun. 6 tahun ini, kamu tidak pernah percaya padaku. Sekarang, apakah kebenaran masih penting? Nona Kiao, ada yang meneleponmu. Baik. Halo. Kiao Zian, aku ingatkan kamu dengan baik. Kalau ada waktu, kembalilah ke rumah tua keluarga Lu. Mungkin kamu bisa bertemu dengan putrimu untuk terakhir kali. Meng Xinyan, jelaskan apa yang kamu maksud. Yao Zian, apa yang terjadi? Yuhan, bawa aku dari rumah keluarga Lu. Suan, dia dalam masalah. Baik, ganti baju dulu, aku akan membawa kembali. Ya. Jangan khawatir, aku sudah tanya mereka. Dia bilang Suan baik-baik saja. Tidak bisa. Aku harus melihatnya sendiri baru tenang. Cepat. Gas. Suan. Kenapa kamu bawa perempuan ini kembali? Kakek, dia datang untuk melihat Suan. Di sana. Suan. Bawa Suan ke rumah sakit dulu. Aku beritahu kamu. Kalau ada apa-apa dengan Suan, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Aduh. Anak sekecil ini, kok bisa keracunan alkohol? Sekarang satu-satunya cara adalah membersihkan perutnya. Dokter, ada cara lain tidak? Anak ini terlalu kecil, tidak bisa mengandalkan metabolisme sendiri. Tapi, membersihkan perut juga bisa menyebabkan kerusakan permanen. Kamu pikirkan dulu. Dokter, lakukan saja. Kalau tidak, putriku hanya akan mati.
Ini. Aku akan memberikan jawaban untukmu dan Suan-Suan. Suan-Suan adalah putri kandungmu. Hampir dibunuh oleh Meng Xinyan. Kalau kamu benar-benar peduli pada Suan-Suan, serahkan Meng Xinyan ke polisi. Aku akan menanganinya. Bagaimana solusinya? Sekarang belum bisa kuberitahu. Lu Yuhan, dasar sampah. Nona Kiao, Tuan Lu menyuruhku menyampaikan pesan. Dia bilang, kalau kamu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, temui dia di tempat biasa. Dia bagaimana bisa tahu? Kamu yakin ini ada hubungannya dengan Meng Xinyan? Aku yakin. Selain dia, mana mungkin ada orang lain? Cuma aku belum punya bukti sekarang. Aku percaya kamu. Terima kasih. Aku bilang hal yang sama ke Lu Yuhan. Tapi dia tetap nggak mau percaya sama aku. Kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, apa kamu masih mau maafin? Tuan, hari ini kamu agak beda. Zian, maksudku. Apa kamu masih mau balas dendam padanya? Aku nggak tahu, buat dia. Apa yang bisa dibilang balas dendam? Yaitu bikin dia lenyap dari dunia ini, habis-habisan. Buat kamu, dia itu pengkhianat. Buat Xuan-Xuan, dia itu ayah yang gak becus. Kalau nggak ada dia, apa hidup kamu bakal lebih bahagia? Aku sekarang nggak mau mikirin yang muluk-muluk. Aku cuma mau cari pelaku yang celakain anakku. Lalu bikin dia dapat hukuman setimpal. Apapun yang kamu mau, aku bakal bantu. Tuan. Kamu. Adiknya Lu Yuhan? Kenapa mau bantu aku? Chu Feng. Aku udah beli tiket kapal buat ninggalin Ancheng. Ayo pergi sama aku. Aku nggak bisa pergi. Aku nggak bisa tinggalin Xuan-Xuan sendirian di sini. Zian, aku nggak sempat jelasin sekarang. Nanti ketemuan sama kita di dermaga. Zian, ayo pergi sama aku. Tinggalin tempat kacau ini. Nanti nggak sempat pergi. Oke, aku ikut sama kamu. Buru-buru banget, mau pergi kemana? Lu Yuhan. Kalau kamu jantan, lepasin Jian. Belum cukup kamu celakain dia? Siapa kamu? Berani lancang sama aku? Lepasin dia. Lu Yuhan, ini urusan kita berdua. Nggak ada hubungannya sama Chu Feng. Gak ada hubungannya? Dia bawa kabur anakku, sekarang culik istriku lagi. Kamu berani bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Jangan sentuh dia. Aku akan ikut kamu pulang. Zian, jangan membelanya. Lu Yuhan kalau berani, bunuh saja aku. Jangan. Lu Yuhan, aku ikut kamu pulang. Jangan bunuh dia. Bawa pergi. Baik. Kakak Yuhan, aku lapar. Diam saja ngapain? Cepat masak. 2 jam masaknya harus selesai. Bikin yang ringan saja. Lu Yuhan, aku hampir mati. Kamu masih menyuruhku masak untuk Meng Xinyan? Cepat pergi. Dua jam cuma masak semangkuk sup ayam. Hah? Ayo, coba rasakan. Ini rasa apa? Pahit dan pedas. Disuruh jaga orang, begini caramu menjaganya? Aku ingat dulu masakanmu tidak seperti ini. Dulu masakanku rasanya bagaimana? Ternyata kamu masih ingat. Kakak Yuhan, aku tidak keberatan. Hanya saja masakan ini tidak sesuai seleramu. Bagaimana kalau aku yang masak? Kalau tidak suka, buang saja.
Anjing saja makan akan memgoyangkan ekor padaku. Kamu, Masakanmu sendiri, minum sendiri. dasar perempuan bajingan. Aku habis-habisan denganmu. Kamu membelanya. Jangan biarkan dia mengotori pakaianmu lagi. Bersihkan tempat ini untukku. Sebelum aku kembali, kalau masih ada yang kotor, aku akan membuatmu menjilatnya sampai bersih. Ayo, aku ajak kamu makan enak di luar. Bersihkan rumah ini sampai ke sudut-sudutnya. Lu Yuhan, ternyata kamu tahu ini perbuatan Meng Xinyan. Kamu malah melindunginya. Aku akan melapor. Nona Kiao, anaknya selamat untuk sementara. Jangan biarkan anak ini terkena alkohol lagi. Aku pasti akan lebih hati-hati. Dokter, kapan anaknya bisa pulang? Untuk berjaga-jaga, observasi lagi beberapa hari. Ya, Baiklah. Oh ya, tentang pencocokan hati, sudah ada kabar? seharusnya dalam waktu dekat akan ada kabar. Ada orang yang menangani ini. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Aku ada yang mau bicara denganmu. Aku sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Kamu tahu tidak? Xinyan sudah ditangkap oleh polisi. Sepertinya laporanku berhasil. Hei, kemarilah. Tuan Lu benar-benar melakukannya. Tuan Lu, kamu pergi menemui pria itu lagi ya? Iya, terus kenapa? Masalah Xuan-Xuan dipaksa minum, itu ulah Meng Xinyan. Aku sudah mengambil dokumen di ruang kerjamu dan menyerahkannya ke polisi. Kiao Xian, sekarang kamu jadi pencuri ya? Iya, terus kenapa? Aku hanya tidak mau anakku mengalami luka lagi. Aku sudah bilang akan menangani ini. Kenapa kamu bertindak sendiri? Tidak bisakah kamu percaya padaku sekali saja? Percaya padamu? Justru karena aku percaya padamu, aku menitipkan anakku padamu. Tapi Xuan-Xuan hampir tewas. Lu Yuhan, aku beritahu kamu. Aku tidak akan pernah membutuhkanmu lagi. Nona Chiao. Aku datang untuk memberi kabar baik. Rumah sakit sudah menemukan donor yang cocok untuk transplantasi anakmu. Lihat datanya. Sebaiknya segera hubungi donor. Tanyakan apakah dia bersedia melakukan transplantasi untuk anakmu. Kok bisa dia? Ada donor lain tidak? Peluang menemukan donor yang cocok itu hampir 1 dalam 1.000.000. Kalau lewatkan kesempatan ini, mungkin harapannya sangat kecil. Sebaiknya kamu coba meyakinkan dia. Xiao Jian. Aku tidak mood bertengkar sekarang. Paman mana? Aku mau menemuinya. Berani sekali membentak aku. Aku tanya, Xinyan ditangkap. Apa ini ulahmu? Meng Xinyan sudah banyak berbuat jahat. Itu sudah sepantasnya. Hari ini aku akan menghajar kamu. Ada apa ini ribut-ribut? Wah, Pak Wang. Keponakanmu yang baik itu. Dia memasakkan Xinyan ke penjara. Sekarang bahkan tidak menghormatiku. Kiao Xian, cepat minta maaf pada Bibi. Kalau kesempatan ini terlewat, mungkin harapannya sangat kecil. Lihat sikapmu yang seperti mayat, masih ingin minta maaf padaku? Cepat usir dia, pergi. Aku salah. APA? Tidak Dengga. Maaf, aku salah. Paman, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Apa yang ingin kamu katakan? Putriku Xuan-Xuan, dia sakit. Tapi hanya kamu yang bisa cocok dengannya. Apa kamu ingin aku mendonorkan? Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku.
Dia hanya punya satu kesempatan ini. Lawang, jangan percaya padanya. Kiao Zian ini licik sekali. Sudah membuat Xinyan sangat menderita. Bibimu benar. Ini hanya omong kosong. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lebih baik kamu tanda tangan dan cap jempol. Buat pernyataan tertulis yang jelas. Bahwa kamu dengan sukarela melepaskan harta keluarga Kiao. Begini. Aku akan pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa putrimu. Bagaimana? Mana yang lebih penting, putrimu? Atau uang? Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Baik, aku tanda tangan. Aku tidak memaksamu, ini kamu yang menulis sendiri. Paman, kapan kamu bisa pergi ke rumah sakit bersamaku? Sebelum operasi, masih banyak pemeriksaan yang harus dilakukan, dan Aku hamil. Kiao Zian, kamu terlalu naif. Pamanmu hanya bilang akan mempertimbangkan. Lagi pula, sekarang kamu tidak punya uang maupun kekuasaan. Kalian mengkhianatiku. Pergi sana. Tamparan ini untuk mengajari kamu atas nama Xinyan. Apa? Kamu bilang Zian menemui pamannya? ini dari rumah sakit. Xian Kokok. Itu pamannya. Ya, Wang Zhenjiang baru-baru ini tiba-tiba mungkin. Menakio dengan sukarela. Menandatangani perjanjian melepaskan harta keluarga Xiao. Pasti Wang Zhenjiang menggunakan masalah kecocokan ini. Li Teng, kamu perintahkan. Gunakan semua kekuatan keluarga Xiao Shuai. Tekan Wang Zhenjiang. Aku ingin mereka tahu. Apa akibatnya jika berani menyentuh wanitaku? Kenapa tidak memberitahuku tentang kecocokan ini? Apakah kau sama sekali tidak mempercayaiku? Mempercayaimu? Ketika aku difitnah oleh Men Xinyan, apakah kau pernah mempercayaiku? Semua hal itu ada alasannya. Nona Xiao. Aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik? Tentang kecocokan yang kita temukan sebelumnya. Dia setuju untuk mendonorkan. Kenapa tiba-tiba dia setuju? Aku tidak tahu pasti. Yang penting, Nona Kiao, kau bisa tenang sekarang. Kami akan segera mengatur operasinya. Terima kasih, Tuhan. Sama-sama. Ini? Apa ini perbuatan Tuan Lu? Nona Xiao. Nona Kiao, akhirnya aku menemukanmu. Mencariku? Nona Kiao, cepat ikut aku untuk menyelamatkan Xiao Shuai. Jia hamper dipukuli sampai mati oleh Tuan Lu. Apa? Berhenti! Kenapa kau membawanya ke sini? Xiao Shuai. Maafkan aku. Jangan salahkan Li Teng. Aku sudah tahu semua hal itu. Karena Xiao Shuai menggunakan kekuatan Xiao Shuai Fu secara sembarangan untuk menekan Wang Zhenjiang. Baru Wang Zhenjiang setuju untuk mendonorkan. Tuan Lu sangat marah karena ini. Dan sekarang dia sedang dihukum dengan hukuman keluarga. Kiao Xian, kau datang tepat waktu. Dulu kau meninggalkan Yuhan dan membunuh ibunya. Hingga menyebabkan situasi seperti sekarang. Bukankah kau adalah sumber malapetaka? Kakek, ini bukan salahnya. Semua ini adalah keinginanku sendiri. Kakek, jika kau masih belum puas, hukum saja aku lagi. HMPH, hal ini sudah memberikan pengaruh buruk pada Xiao Shuai Fu. Mulai hari ini kau dikurung. Tuan, ini tidak boleh, Tuan. Bertanggung jawab. Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan. Komandan Lu adalah pria tak bertanggung jawab yang meninggalkan istri dan anak. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki citra, kamu harus klarifikasi ke publik. Komandan Lu tidak meninggalkanmu. Kalian berdua rukun sebagai suami istri. Untuk memulihkan citra kediaman komandan. Tapi, kita sudah. Kakek, lebih baik kau mengurungku saja. Semua ini hanya keinginanku sendiri, tidak ada hubungannya dengannya. Yuhan, kamu. Mulai sekarang, kunci dia untukku. Tuan, ini tidak boleh, Tuan. Baik, aku setuju untuk klarifikasi ke publik.
Sakit? Baru dikasih obat sedikit saja sudah teriak sakit. Xuan, ayah yang salah padamu. Aku akan menebus kesalahanku padamu, dan juga ibumu. Sudah, kamu boleh bangun sekarang. Xuan, ayo kita pergi. Xian, jangan pergi, boleh tidak? Di depan anak? Kalau kau terus begini, aku tidak akan segan-segan. Ini memang bukan salahmu. Aku tidak ingin merasa bersalah. Tapi kita juga tidak bisa kembali seperti dulu. Xian, dengarkan aku. Nona Xiao. Kamu. Komandan, sepertinya Nona Qiao masih mempermasalahkan hubunganmu dengan Meng Xinyan. Sudah saatnya memberitahunya kebenaran. Tuan memanggil saya. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Tuan Lu, aku sangat merindukanmu. Kamu di mana sebenarnya? Nona Qiao, ada telepon untukmu. Halo, Tuan Lu, iya, ini aku. Aku menunggumu di tempat biasa. Tuan Lu. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting Nona Qiao. Hari ini sepertinya kamu tidak akan bertemu Tuan Lu Mu. Apa maksudmu? Maksudnya? Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Aku dengar dari kepala rumah tangga, kamu dibesarkan di panti asuhan. Ya. Ini tempat pertemuan Yuhan dengan wanita itu. Tunggu sebentar, aku akan menahan Yuhan. Kamu pergi dan bawa wanita itu ke sini untukku. Jika ini berhasil, baik kekuasaan maupun uang, aku akan memberikannya padamu. Baik, Tuan. Xian, aku terlambat. Di mana dia? Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Lagi pula, kamu bukan orang yang aku cari. Apa maksudmu? Aku sedang menunggu Tuan Lu Mu. Waduh, kamu kenapa? Kamu tidak boleh mati. Mau mati ya? Aku beritahu kamu, sebelum dia datang. Kamu harus tetap hidup dengan baik. Tuan Lu. Jangan buru-buru. Sebentar lagi aku akan bawa dia untuk bertemu denganmu. Jangan takut, aku akan segera menyelamatkanmu. Hati-hati, Tuan Lu. Kamu tidak apa-apa? Jangan pedulikan aku, cepat pergi.
Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Sungguh tidak menyangka. Tuan Lu kita ternyata seorang yang romantis. Apa yang kamu inginkan? Jangan sakiti dia. Keluarga Lu tidak kekurangan uang, kan? Menurutmu? Berapa nilainya? Beri harganya. 5 juta. Gila. Kurang ya? Memang, kekayaan Tuan Lu mencapai jutaan dolar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menukar segalanya untuk wanita ini. Maukah kamu? Uangmu, identitas, status. Segalamu. Aku ingin semuanya. Aku mau. Tuan Lu. Omongan saja tidak cukup. Berikan bukti nyata. Kamu gila. Apa yang kamu inginkan? Dia boleh pergi. Kamu tinggal sebagai sandera. Tidak, jangan setuju dengan dia. Zian, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Di luar ada orang yang menjemputmu, kamu keluar dulu. Tidak, aku tidak pergi. Zian, apakah kamu ingin tahu identitas asliku? Identitas asli? Bukankah kamu adik Lu Yuhan? Aku berasal dari keluarga Lu. Tapi aku bukan adik Lu Yuhan. Lalu siapa kamu? Nona Chiao. Apakah kamu masih belum tahu kebenarannya? Tuan Lu kami, demi kamu, sengaja menciptakan identitas kedua. Identitas kedua? Tuan Lu adalah Lu Yuhan. Tidak. Aku tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Dulu karena kamu mengkhianatiku, aku sangat membencimu. Lalu melakukan banyak hal yang menyakitimu. Karena itu, aku mengganti identitas untuk melindungimu. Tidak, kamu berbohong. Jangan lanjutkan. Kenapa tidak percaya? Hari ini, mungkin ini hal terakhir yang kulakukan untukmu. Aku tidak ingin kamu mengingatku dengan identitas palsu ini. Zian, aku adalah Yuhan. Lu Yuhan, dasar brengsek. Kenapa kamu menipuku? Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Pergi. Pergi sekarang. Tidak ada yang bisa pergi. Kalian berdua sudah kakap mesra, sekarang kita. Masuk ke intinya. Kamu bilang akan menukar sandera, harus tepati janji. Kalau tidak, pasukan elit dari markas besarku tidak akan membiarkanmu pergi. Bunuh saja aku, tukar nyawaku dengan nyawanya. Kakap. Kakek, Semua ini adalah rencanamu. Yuhan, kamu terlalu terbuai oleh wanita ini. Aku kira ini bisa mengakhiri hubungan burukmu dengan Kiaosian. Ternyata kamu masih tetap keras kepala. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang komandan muda? Kakek, aku berbeda denganmu. Dibanding menjadi komandan muda, aku lebih menginginkan kehidupan yang sederhana. Dan polisi sudah menyelidiki penyebab kematian ibuku. Semua ini dilakukan oleh Meng Xinyan. Dia sudah masuk penjara. Alasan aku tidak mengusirnya adalah untuk menyelidiki dengan jelas dan membersihkan nama Zian. Bahkan jika dia bukan pembunuhnya, lalu apa? Dia pasti akan menjadi batu sandungan dalam hidupmu. Hari ini, kakek akan menyingkirkan bencana ini untukmu. jangan menangis, Xian, jangan menangis untukku lagi. Sudahlah, lepaskan mereka. Yuhan, tahanlah. Kita akan sampai di rumah sakit segera. Tahanlah. Zian. Jika masih ada kesempatan, bisakah kita kembali ke masa lalu?
Bisa. Yuhan! Sopir, cepat! Nona Xiao, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Biar aku yang menunggu di sini. Tidak, aku ingin menunggu Yuhan bangun. Dokter, bagaimana kondisi Yuhan? Sekarang sudah diselamatkan, tapi masih dalam keadaan koma. Tidak akan bangun dalam waktu dekat. Nona Kiao, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku harus menunggu Yuhan bangun. Yuhan, kamu pernah bertanya padaku apakah kita bisa memulai kembali. Kamu bodoh sekali. Aku membenci diriku sendiri. Jika aku bisa lebih tegas dan jujur pada hatiku sendiri, apakah semua ini tidak akan terjadi? Cepatlah bangun. Jika kamu bangun, kita akan memulai kembali. Bagaimana? Yuhan. Yuhan, kamu bangun. Zian, Apa yang ingin kamu katakan? Aku belum mati. Kamu ingin mati? Tidak semudah itu, kamu menyiksaku begitu lama. Aku akan membalasnya 2 kali lipat padamu. Aku tadi sepertinya mendengar. Kamu bilang ingin memulai kembali denganku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu masih sama nakalnya seperti dulu. Ngomong-ngomong, Xuan-Xuan di mana? Tenang saja, Xuan-Xuan dirawat dengan baik. Syukurlah. Yang penting Xuan-Xuan aman. Zian, tolong lahirkan anak lagi untukku. Kamu tidak tahu? Kita masih punya seorang anak perempuan. Di mana anak perempuan kita? Karena kesalahpahaman kita sebelumnya, aku menyuruh Chu Feng membawanya ke luar negeri. Ah, syukurlah. Cepat bawa pulang anak perempuan kita. Tenang, bayi kita dilindungi dengan baik. Hanya saja hampir kehilangan ayah. Aku hampir mati, kamu masih mengejekku. Baiklah, aku tidak akan mengejekmu lagi. Ngomong-ngomong, nama anak perempuan kita apa? Namanya Nuan-Nuan. Benar-benar nama yang bagus. Kenapa begitu? Karena seperti kamu, Zian. Hangat seperti matahari, Nuan-Nuan. Jangan mimpi, semua keuntungan sudah kamu ambil. Aduh, Yuhan, kamu tidak apa-apa? Aku panggil dokter. semua permintaanku, bisakah kamu penuhi? Apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Aku panggil dokter dulu. Tidak usah. Aku tidak sakit lagi. Bagus, kamu ternyata membohongiku. Kali ini benar-benar sakit. Kalau tidak percaya, lihat saja. Kanker Nona Kiao kambuh lagi. Dok, aku mohon, tolong selamatkan dia. Berapapun biayanya aku rela. Apakah uang bisa membantu? Nona Kiao sudah stadium akhir kanker lambung. Sangat sulit untuk diobati. Dok, aku mohon tolong carikan solusi. Aku mohon selamatkan dia. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Zian. Ini semua salahku. Aku terlalu banyak berhutang padamu, Zian. Bangunlah, Zian. Aku mohon, bangunlah. Kamu pernah bilang kita akan melihat bintang bersama. Ini semua salahku. Zian, aku mohon padamu, bangunlah, ya?
Tuan Liu. Kondisi Nona Kiao semakin memburuk. Dokter, aku mohon, tolong carikan solusi. Selamatkan istriku. Saat ini, ada obat anti kanker baru dari luar negeri. Hanya saja apa? Hanya saja obat ini baru saja dikembangkan, harganya sangat mahal. Butuh 2 juta dolar. Uang bukan masalah. Asal bisa mendapatkan obatnya. Berapapun aku rela. Li Teng, segera ambil uang dari Ban. Cepat pergi. Hang Li memudah. Semua aset atas namamu. Sudah dibekukan oleh ayah. Kau bisa berlutut sampai mati. Aku takkan pernah setuju kau menyelamatkan wanita itu. Kakek, ini semua salah paham, sudah berakhir. Kenapa kau masih tak mau melepaskan Xian? Tanpa dia. Keluarga Lu Takakan berantakan seperti sekarang. Dia adalah pembawa sial bagi keluarga Lu. Kakek, Xian juga ibu dari anak-anak itu. Lalu bagaimana? Mau aku menyelamatkan wanita itu? Kecuali aku mati. Jangan ada yang bergerak. Lihatlah dirimu. Demi wanita itu kau mau bunuh diri, kau ingin membuatku marah? Kakek, jika kau benar-benar ingin membunuhnya, maka aku akan mati bersama Xian. Tuan Zhengkan, bagaimanapun juga Panglima Muda. Adalah penerus keluarga Lu, dia tak boleh mati. Tuan, Panglima Muda tak boleh mati. Lihat, lihat, begitu banyak orang yang memohon untukmu. Kenapa kau masih keras kepala? Kakek, asal kau melepaskannya. Apapun syaratnya aku terima. Baik. Aku setuju. Bawa kedua anak itu ke keluarga Lu. Mulai sekarang, putuskan hubungan dengan Kiao Xian. Sekali untuk selamanya. Baik, Yuhan, terima kasih. tak apa, asal kau sembuh, aku rela melakukan apapun. Kok tiba-tiba kau jadi pandai bicara? Ada apa, Yuhan? Tak ada apa-apa. Li Teng, dia sedang menungguku. Pulang cepat ya. Baik, Komandan Muda, ayah khawatir kau menyesal, sekarang langsung disuruh mengurus grup perusahaan di luar negeri. Mengelola sebuah grup perusahaan di luar negeri. apa? Xian baru saja selesai operasi. Aku belum bisa pergi. Dulu janjimu padaku bagaimana? Apa yang dulu kujanjikan, pasti akan kulakukan. Tapi kau tahu sendiri Xian sekarang dia. Anak durhaka. Sekali lagi sebut nama itu, aku tidak akan memaafkanmu. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia melangkah keluar dari keluarga Lu. Sayap. Komandan Muda tidak baik, Nona Kiao dia. Dia kenapa? Obat khusus Nona Kiao mengalami mutasi. Kankernya kambuh lagi. Cepat. Minggir. Aku bilang minggir. Kakek, Xian dalam masalah. Aku harus menemui dia. Baik. Coba kau pergi. Tuan, Komandan Muda masih terluka, jangan dipukul. Pukul dia. Kalau begitu selanjutnya. Apapun yang terjadi kau harus menerimanya. Jenderal Liu menyuruhmu menyanyi. Cepat nyanyi. Tanpa perintahku, jangan beranjak.
Di kehidupan sebelumnya aku yang berhutang padamu. Masih mau pergi atau tidak? Lanjutkan pukulannya. Tuan, kalau terus dipukul komandan muda bisa tewas, Tuan. Bahkan jika kau ingin bintang paling terang di langit, aku akan berusaha mati-matian mengambilnya untukmu. Kalau begitu biarkan dia pergi. Lu Yuhan. Pergilah, kau orang yang paling dicintai Kiao Xian. Perdahanlah. Xian, Tungguaku. Yuhan. Xian. Akhirnya kita bersama. Cepat lihat. Ada banyak bintang di langit.